sakit jasmani dan rohani. Itu nyata. Ya, itu ya. Tap-tap layar teman-teman. Ini ada 139, masa nggak ada yang tap-tap layar nih. Ya, tap-tap layar ya. Boleh juga bertanya-tanya, boleh. Ketika menuduh orang, seseorang yang sedang sakit jasmani dan rohani, maksudnya begitu, kan harus sehat jasmani dan rohani. Itu menganggap Paula Verhoeven sakit. Kira-kira yang sakit siapa? Terima kasih, ada Mbak Veronica. Ini ada Mbak Veronica dari mana saya nggak tahu, tapi ini tampil di situ Mbak Veronica ya. Ada di layar Anda ya. Ini loh teman-teman, tap-tap layar. Pelit sekali nih teman-teman di sini nih. Tap-tap layar. Tek. Ada Jenny Jen. Maaf, jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Mending urus diri kita sendiri. Kalau Paula Verhoeven, Mbak Imbong bukan public figure, kita nggak akan ngomong. Ya seperti kamu ini, kalau kamu nggak public figure, urusanmu sendiri. Ya, Jen ya. Ini masalah bukan masalah yang disembunyikan. Ini masalah ramai di berbagai media. Masa kita diam saja? Itu televisi pada membahas, media sosial pada membahas, koran-koran pada membahas, ya kan? Masalah anak dibahas. Masalah anak bukan masalah kepo-kepoan. Masalah anak itu masalah kita bersama. Ya, Jen ya. Lebih baik dihapus atau kamu nggak usah ada di sini, Jen. Karena kita beda. Kalau yang bicara begini nih, kelasnya saya sudah tahu. Ya, maksudnya dia nggak mau pusing dengan orang lain. Sementara ini masalah publik, masalah public figure. Public figure disebar itu melalui berbagai media sosial. Masa kita nggak boleh ngomong? Halo? Bisa aja. Terus, ini yang di media sosial ini kamu bilangin begitu semua? Begitu? Ya, jangan gitulah ya. Kalau kamu Jen, kamu public figure, kamu pasti akan kamu simpan bagaimanapun namanya public figure akan dibicarakan. Kecuali dia bukan public figure, Jen. Gitu ya. Misalnya nih, bapakmu sama ibumu bercerai. Nggak ada yang ngurusin, Jen. Misalnya ya, bapakmu sama ibumu bercerai. Nggak ada yang cerai. Atau kamu sedang ribut sama suamimu, saya nggak akan bahas. Emang siapa lo, kan gitu. Tapi karena ini public figure, rame di media, Jen, ya. Nah, karena masalah ini rame di media, kita ini sekarang ini zamannya media. Lah masa kita disuruh diam? Anak kecil aja tahu masalah ini. Rame kan di HP orang-orang, di TikTok lah, di Facebook, di YouTube, di koran, di televisi. Rame. Ya, masa kita diam? Masalah anak itu bukan masalah yang sepele, bukan. Itu masalah nasional. Ada berita nih, kasih tahu nih. Ya. Di mana-mana itu berita tentang anak. Halo. Di mana saja selama ini ya. Ini ada yang di TikTok ya, Nining. Betul Bang, masalah anak harus dibahas. Kita dulu pernah jadi anak-anak, dilahirin dari seorang ibu, berhak. Iya,
Kalau apatis seperti kamu menganggap bahwa itu kepo, ini kita nggak kepo. Kita belajar dari masalah ini. Coba bagaimana tidak kepo. Saya kasih tahu nih. Sidang ini adalah sidang terlama. Sidang terlama. Oke ya, satu. Sidang paling lama. Sidang ini adalah yang memakan banyak orang yang ikut dilibatkan. Adanya saksi, adanya ahli digital, ahli forensik, ya kan? Ada ahli lagi apa kemarin, psikiater, ya enggak? Kita nggak boleh diam. Kita belajar dari masalah ini. Terus anak itu suaranya ribut di berbagai media. Lah masa kita diam? Untuk apa ada undang-undang perlindungan anak? Untuk apa ada HAM perlindungan wanita? Tidak ada undang-undang perlindungan pria loh ya, teman-teman pria ya. Tidak ada. Janganlah kita diam. Kalau kau diam nanti suatu saat ada masalahmu, kita diamkan saja. Orang dia dulu lamaran, pacaran, itu sudah masuk di media. Terima kasih ya Jo ya. Ya, pacaran saja dijadikan tayangan televisi, sampai melahirkan pun disampaikan di televisi, di media, ya kan? Sampai hamil gedenya pun ada di televisi, sampai punya anak lagi juga di televisi ada, di media semua ada. Masa bercerainya dengan berebut hak asuh anak, masa kita diam? Iya kan? Mereka nikah sampai punya anak disiarkan di TV. Halo. Jangankan ini. Jangankan di nikah, pacaran. Pacaran tuh ada. Tunangan, ya kan ada. Waktu COVID kalau nggak salah ya. Atau belum COVID. Tunangan, kemudian ngidam, hamil, melahirkan, semua disiarkan di televisi, semua ada di berbagai media. Masa kita nggak boleh nih? Ini masalah anak, bro. Terima kasih ya. Silakan teman-teman berpendapat. Kira-kira ini, apakah kita diam-diam saja melihat persoalan ini? Teman-teman tahu kan, ini adalah sidang cerai terlama. Dari 7 Oktober, 8 Oktober, kemudian Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini Maret, bro. Hampir waktunya tuh hampir maksimal. 6 bulan. Waktu lahiran juga ada hadiah. Dan hadiahnya juga dimediakan. Rame di media. Waktu Paula melahirkan Keanu, dia hadiahkan mobil. Setelah anak 2 dia hadiahkan masalah, kasihan. Paula, kalau memang Paula ingin bercerai, nggak mungkin ada Kenzo. Nah, itu. Jadi gini. Kita ini membicarakan bukan urusan rumah tangganya, bukan gayanya dia, bagaimana bisa menjadikan Kenzo, apa hobinya dia dalam berhubungan. Kalau itu mah kita kepo ngurusin yang gitu. Ini ngurusin yang ada di dalam publik. Ini ruang publik namanya. Ruang publik itu ruang umum yang kita bicara sama-sama. Ada di pengadilan, ada medianya, ada televisinya, ada korannya, di TikTok ada, di YouTube ada. Masa kita diam-diam baik? Artinya kita apatis dong. Ya lebih baik HP-nya dimasukkan saya di dalam
dalam ini nggak usah main TikTok. Ini kalau main TikTok goyang-goyang pargoy, jadi dia nggak peduli dengan persoalan gini. Kasih tahu ya teman-teman ya bahwa ini public figure. Yang namanya public figure itu kita tahu semua lah. Kita tahu semua. Bukan berarti kita kepo apa bukan. Ya. Nah sekarang apakah putusannya ini nanti proses hukumnya kan kita sudah tahu tuh. Kita tidak melihat dari bagaimana Baim, bagaimana Paula, tapi ada proses hukumnya. Nah kita ini orang-orang yang belajar hukum melihat ini, oh begini toh kalau ada masalah, oh begini toh kalau ada masalah. Kita belajarnya dari situ. Jangan bilang kepo. Kasihan ini saya lihat ada orang-orang begini. Ini teman-teman di sini nggak boleh mengatakan kepo. Ini serius ini. Teman-teman, ini yang mbak-mbak yang punya anak-anak ABG lah ya. Anak-anak kecil. Jadi tahu nggak di kasus apa ya? Yang baru diumumkan oleh polisi barusan aja nih. Kita tidak boleh mengatakan kepo, kita harus peduli. Karena masalah anak adalah masalah kita. Oke ya. Sidang ini terlalu lama, ya mungkin yang paling lama, ini kalau nggak salah sidang ke-19 ya. Sidang ke-19 dengan intrik adalah tambahan bukti, ada saksi kunci, saksi gembok, saksi apa lagi? Saksi fakta. Artinya apa? Itu bukan masalah yang harus ditutup-tutupi karena mereka sudah angkat. Ya. Terima kasih, ini ada yang sepakat. Rin, terima kasih Rin ya. Ingat teman-teman, saya pribadi ya menghormati ini. Kalau Jen ini namanya ada Jenny Jen, itu artinya perempuan ya. Saya kasih tahu saja. Ini perempuan ya, ingat ya. Kalian yang wanita-wanita, ibu-ibu, emak-emak, kalian itu punya yang namanya perlindungan. Ya, perlindungan wanita. Hak asasi wanita. Terkhusus lagi ada perlindungan Komnas Perlindungan Wanita. Komnas Perlindungan Anak. Tidak ada Komnas Perlindungan Bapak-bapak. Tidak ada Komnas Perlindungan Pria, tidak ada. Jadi ini yang dilindungi adalah wanita. Yang dilindungi adalah anak. Artinya kita semua ini sedang membicarakan itu. Ya, sedang membicarakan itu. Saya laki-laki. Bagaimana sikap saya? Ya, namanya laki-laki berkewajiban melindungi wanita. Apakah ada perlindungan terhadap laki-laki? Tidak ada. Siapa yang melindungi laki-laki? Apakah wanita berkewajiban melindungi laki-laki? Tidak ada. Untuk itu teman-teman, kita nggak usah tapping yang kira-kira bisa diukur ya. Bisa diukur, otak pemikirannya tuh hanya sampai di situ. Otak yang apatis, cuek, tidak peduli. Suatu saat peristiwa yang seperti ini menimpa, jangan berharap orang lain mau peduli. Karena kamu aja tidak peduli dengan kondisi seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Saya kan juga ngikutin terus perkembangan ini. Kemudian kalau selingkuh kok begini ya. Padahal kalau orang selingkuh itu, katakanlah ini ada mbak-mbak ya, selingkuh, kemudian dipanggil sama pengadilan, itu tutup muka. Paula Verhoeven karena tidak selingkuh maka dia pede, percaya diri.
tampil di pengadilan. Berbeda itu yang benar-benar itu, yang benar-benar kejadian itu ada. Beda tampilannya, ya beda tampilannya. Kemudian ada pertanyaan wartawan. Mungkin teman-teman sudah lihat ya videonya ya. Ada pertanyaan wartawan yang mengatakan bahwa ya si pengacaranya ngomong terus tuh perselingkuhan dengan sidang yang sudah sekian lama dijalani, pihak tergugat tidak mendatangi tidak mendatangkan lagi saksi, tidak menghadirkan lagi bukti, tidak artinya berhenti. Tidak ada saksi yang membantah. Saksinya aja gak didatangkan kok membantah, artinya. Tapi diplesetkan menjadi kalau tidak ada lagi saksi, dianggap sebagai pengakuan diam-diam. Pengakuan diam-diam. Katanya membenarkan. Nah, dalilnya pengacara dibenarkan oleh pengacara sendiri. Itu satu. Yang kedua, mau nggak kira-kira teman-teman sebagai seorang ibu, mau nggak teman-teman sebagai seorang wanita, mau nggak teman-teman sebagai seorang perempuan dikatakan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Kira-kira kalau mendengar itu tuh gimana menurut teman-teman? Ada kalimat itu, ya, kalimat itu. Nah, ini benar nih ya, ada ini. Ada kasusnya Ruben Onsu ya. Ruben Onsu kan juga sudah bercerai tapi diam. Nah, itu kita bandingkan di situ. Public figure juga Ruben Onsu sama Sarwenda. Nggak ada suara apa-apa di media sosial, damai-damai. Ya enggak? Ya, Rin, ya kan? Masa dibilangin apa tuh? Dibilangin. Kan begini nih, bunyinya begini nih, dengerin. Seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Dia tidak menyebut memang nama Paula, tetapi dia mengatakan seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Kira-kira ini seseorang yang dimaksud ini Mbak Imbong atau Paula? Kira-kira ini Mbak Imbong atau Paula? Yang dimaksud Paula kan? Oke. Paula kan yang dimaksud. Oke. Paula ini seorang wanita atau seorang pria? Wanita. Seorang ibu. Seorang perempuan. Dan itu diucapkan oleh pengacara lawan, bukan pengacaranya. Ya. Etika pengacara menyerang klien orang lain dengan mengatakan bahwa tidak sehat jasmani dan rohani, itu secara etis tidak boleh. Ini ada bara Banjar. Oke, ini ada bahasa begini. Asuh bergantian saja atau beri kesempatan untuk bersama ayah atau ibunya. Toleransi saja.
Ya kalau hakim kan pandangannya di kompilasi hukum Islam. Hukum Islam itu aturannya sudah ditulis 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau perceraiannya cerai aja, masalah anak itu kan bukan, anak itu tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu, bekas bapak, nggak ada. Yang ada itu bekas suami, bekas istri. Itu benar. Ya karena masing-masing sudah egonya sudah di awal, yaitu apa? Menggugat cerai Paula Verhoeven karena selingkuh dan menuntut hak asuh anak. Artinya dia ingin dong anaknya ini, seandainya menuntut hak asuh anak itu tidak ada, cerai saja. Ini yang terjadi. Sudah kita damai, asuh anak bareng-bareng. Tetapi karena ada kalimat di depannya, di awal mula ya, masih ingat ya, tanggal 8 Oktober itu mengatakan bahwa menggugat cerai dengan tuduhan selingkuh, menuntut hak asuh anak. Inilah yang menjadi dorongan Mbak Imbong untuk bercerai. Bercerai karena istrinya selingkuh, dianggapnya. Tetapi dia harus mendapatkan hak asuh anak. Itu fakta. Di awal persidangan sudah itu yang diungkapkan. Oke. Oke teman-teman ya, saya tidak sedang ini. Jadi kita dudukkan dulu persoalan. Oh begini di akhirnya. Di akhirnya begini. Duh, di awalnya kan begini. Tidak mungkin dong. Nah gitu. Jadi kita harus mengingat pembicaraan waktu di awal. Jangan hanya melihat keluh kesah di akhir. Di awal itu emosi, ingin bercerai, ingin hak asuh anak, tanpa ada gugatan harta gono gini. Tanpa. Oke. Kalau di belakang, hari-hari kemarin sih baru ada itu. Bilang, Paula, sabar Paula, itu kan baru hari-hari terakhir setelah ada videonya Kenzo yang rame itu. Itu ya teman-teman ya. Sehingga Mbak Imbong juga ingin meluruskan katanya. Karena apa? Tahu nggak kenapa? Netizen rame itu. Apa bunyinya? Boikot Mbak Imbong. Disitulah yang membuat gregel Mbak Imbong sehingga konferensi pers kemarin lama. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar karena ini live. Ini kalau HP yang ini, TikTok yang ini baru ya teman-teman ya. Baru live 2 kali kalau nggak salah ini. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Kalau memang ini bermanfaat ya, silakan dibantu tap-tap layar, diikuti ya. Kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi saya rasa mau ya. Oke. Bara Banjar, anak berhak mendapat kasih sayang kedua orang tuanya, saling memaafkan itu lebih baik, tidak usah boikot. Wah ini gimana nih? Yang boikot bukan saya, yang boikot itu suara netizen. Kalau anak berhak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua itu dari awal, dari lahir sudah begitu. Ayo yang pendapat yang bagus. Boikot bukan ini netizen. Mungkin ada yang mau naik di YouTube, silakan. Kalau ada yang mau naik tapping, silakan dikomentari. Seseorang yang waras tidak akan mengatakan dirinya waras. Tuh pengacara terlalu tinggi. Saya nggak bilang apa ya, itu harusnya ada batasan-batasan. Batasan-batasan pengacara itu nggak boleh mengungkapkan orang lain, nggak boleh. Pengacara itu urusan aku, pengacaramu. Ya udah kamu aja yang saya bahas. Aku pengacaranya Mbak Ririn. Ya udah kita Mbak Ririn, ayo Mbak Ririn, apa yang kita mau strategi apa ya? Mbak Ririn aja kita koordinasinya.
Tidak perlu menyerang seseorang sampai dibilangin trauma kepada ibunya, kemudian ibunya tidak sehat jasmani dan rohani. Itu nggak boleh, itu namanya lompat pagar. Kalau saya dengan Mbak Ririn ada apa? Mbak Ririn gini, Mbak Ririn gini, Mbak Ririn gini. Oke. Ya sudah cukup dengan Mbak Ririn aja kita. Nggak perlu ada lompat pagar, itu wilayahnya orang itu. Pengacara sebelah saja yang Pak Alfon Kurnia Palma itu nggak pernah ngomong. Mau ngomong aja dibatasi karena ini menyangkut masalah apa? Masalah anak. Jejak digital anak. Ini anak nanti kalau rame ini anaknya sudah besar dibilang ibunya sakit jiwa, wah. Ini saya bilang sakit jiwa ya karena di situ ada jasmani dan rohani. Ada kalimat jasmani dan rohani, jadi saya katakan bahwa itu sakit jiwa atau ini. Ya kalau menuduh orang gitu ya, kan nuduh itu kan gini ya. Nah, menuduh itu kan gini. Yang ini ke sini, artinya banyakkan yang mana? Kamu, ini kamu, tapi ini aku, kan begitu. Oke teman-teman, kita tidak sedang memvonis orang, tidak. Tapi apa yang ada terjadi kita menilai. Kalau kita tidak bisa menilai, kita ini dikasih mata, dikasih telinga, dikasih pemikiran. Ada awan di atas langit, ada awan di langit di atas, kita itu bisa memperkirakan. Oh mau hujan, oh pantes panas, oh. Nah situasi begini masa kita nggak boleh menilai, ya. Gitu saja teman-temanku, ini sudah memasuki menit ke 57 ya, 3 menit lagi kita akan akhiri. Ya intinya adalah teman-teman semua, dalil itu tuduhan adanya perselingkuhan sampai saat ini tidak terbukti. Kalau dalilnya tidak terbukti, maka yang berlaku adalah kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 105, akibat perceraian terhadap anak yang usianya masih di bawah 12 tahun atau belum mumazid, hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Ya. Diberikan kepada ibunya. Dan mantan suaminya atau bapaknya berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan sampai anak itu usia dewasa atau bisa mandiri. Oke, teman-teman semua, semoga informasi-informasi ini, saya tidak mau membahas yang bukan bidang saya ya. Gosip-gosip itu saya nggak mau, saya berbicara berdasarkan data, fakta, dan realita. Saya tidak mau ngegosip, ngegibah yang tidak ada dasarnya. Dan saya juga menerima konsultasi online gratis untuk teman-teman berkaitan dengan hukum. Ya, berkaitan dengan hukum apa saja. Silakan komunikasi lewat WA saya ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di YouTube, Mbak Ririn. Kemudian ada teman-teman yang lain yang masih di bawah yang tidak sempat komen ya, mungkin tidak tahu bagaimana caranya komen.
Pokoknya terima kasih banyak lah ya semuanya. Kita bukan sedang ngegibah, tapi kita membahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan saudara-saudara kita. Untuk yang ada di TikTok, terima kasih banyak. Ada tap-tap layar ini sudah sampai di 2100. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.